Oi, apa kabar guys? Gue Avandi Mudayana, seorang autor biasa yang suka nulis berbagai hayalannya jadi cerita komik. Hari ini gue mau cerita tentang komik pertama gue. Di suatu hari di tahun 2017, gue iseng ngeliat sosial media. Dan gak sengaja di Facebook gue lihat info magang dari Ciaya Komik. Nah, gue coba daftar deh di sana. Dan rupanya gue lolos. Ciaya Komik itu sebuah platform komik publisher Indonesia guys. Dan di sana gue magang sebagai comic scriptwriter. Hari pertama gue datang dengan kemeja batik guys. Padahal yang lainnya style pada santai. Bahkan ada rambutnya dicat juga. Nah, di sana gue dapat tugas buat nulis beberapa premis cerita komik. Dan salah satu premis yang paling kita suka diminta buat dibikin cerita sinopsisnya nih. Jadi nggak cuma premis doang. Hari terakhir untuk pengumpulan tugasnya itu semua anak magang diminta buat presentasiin premis-premis mereka. Dan gue dibantai abis-abisan sama senior, editor, bahkan CEO-nya. Kamu beruntung ya. It tastes good. Sedangkan ada satu maganger lain nih, cerita komiknya dia dipuji banget. Ya mungkin itu termasuk di selera mereka juga sih yang menilai. Dari situ gue mikir, apa iya sejelek itu cerita gue? Feedback yang mereka kasih sih lebih nggak terima ya sama cerita gue yang lebih melogikakan story robot atau mecha versi gue gitu loh. Ya menurut gue intinya mecha itu bisa aja punya semacam rudal jarak jauh atau bahkan nuklir mungkin. Karena ya buat apa udah canggih-canggih naik robot raksasa gitu kalau fightingnya masih pakai pedang atau senjata laras panjang. Kan jadi sama aja kayak perang dunia ke-1 atau kedua. Ya bahkan perang dunia kedua itu udah lebih jarak jauh gitu loh. Ini robot udah secanggih itu masih fightingnya antar fisik aja. Cuma ya itu sekedar logika dan kebebasan berpikir gue sebagai penulis. Jadi untuk penulisan cerita secara teknis atau kerangka dan strukturnya sih gue udah bener. Gak tahu sih penilaiannya terhadap karya gue waktu itu berdasarkan market research atau cuma soal selera karena mereka fans Gundam dan Gunpla. Tapi gue yakin untuk platform yang lumayan terkenal dan besar waktu itu pastilah feedback yang dikasih objektif. Mungkin dari situ gue coba nulis dan nulis lagi, brainstorm juga berbagai ide yang unik. Tetap idealis, tapi nggak melupakan apa yang lagi tren dan target pembaca mana yang gue tuju. Setelah gue nulis ide cerita, karena sadar kalau gambar gue akan bikin cerita yang udah susah-susah payah gue tulis jadi nggak gitu tersampaikan story-nya, ya karena gambarnya kurang. Jadi gue nyari teman buat diajak collab sebagai komik artis. Yang gue cari tentunya yang punya style gambar sesuai yang gue mau dan akan selaras dengan cerita yang gue tulis tentunya. Waktu itu sekitar tahun 2018 ya, dimana platform itu masih fresh banget dan butuh konten. Dan keberuntungan itu kan rumusnya preparation meets opportunity ya. Jadi nggak cuma soal nunggu kesempatan, tapi lu ya harus siap. Kesempatan udah ada, platform-platform komik juga lagi butuh konten. Dan usaha gue adalah coba upload komik di platform komik scroll lain. Sebut aja platform hijau atau webtoon. Platform itu lagi membuka lebar talenta komik-komik lokal baru. Cielah talenta bahasanya. Dan saat itu gue udah siap dengan ide cerita plus gambar komik untuk satu episode. Sisanya cerita yang udah gue siapin buat tabungan episode. Setelah upload episode prolog komik gue, lu tahu apa? Gak lama gue langsung dapat email dari 2 platform besar buat nawarin official komik gue. Pertama, di platform tempat gue upload komik atau platform ijo. Dan kedua, di tempat gue magang. Ya lu tahu kan tadi gue cerita itu di mana? Yang sebelumnya ngeritik cerita lain gue abis-abisan. Disitulah gue seneng, bangga, sekaligus bingung mana yang mesti gue pilih gitu kan. Ya bangganya selain karena gue berhasil menarik perhatian platform dan pembaca, gue juga bisa balas dendam nih dengan ngasih karya ke platform tempat gue pernah magang. Jadi ini hikmahnya dari cerita gue yang pernah kena bantai waktu itu. Ya gue sangat berterima kasih ya kepada platform Ciaya Komik. Yang membuat gue terasah dalam menulis berbagai cerita. Tapi di saat gue galau milih, gue dapat suara-suara yang menyesatkan dari orang-orang sekeliling gue. Kalau platform tempat gue magang itu lebih bagus secara sistem, kontrak, dan market pembacanya. Bahkan IP-nya loh, atau intellectual property. Nah, harusnya gue riset sendiri dulu nih untuk lebih ngepelajarin juga hal-hal di luar comic development. Kayak soal kontrak, IP, hak siar, marketing, branding, dan lain-lain. Alhasil kan, gue ikutin tuh saran itu yang buat milih official di tempat gue magang. Tapi ya nggak apa-apa lah,
dimanapun jalannya itu udah takdir Tuhan kan, dan udah Tuhan yang ngatur. Mungkin emang gue disuruh Tuhan buat belajar dari platform tempat gue magang sebelumnya ini, karena kenyataannya berbanding terbalik. Struggle banget gue di platform tempat gue magang ini. By the way, komik yang gue upload prolognya itu judulnya Tekad. Kalau lo mungkin salah satu pembaca komik gue dulu, gue mau say hi nih dan mengucapkan thanks banget buat udah support komik gue dan udah ngikutin terus lika-liku dan update-nya waktu itu. Long story short lagi, komik Tekad itu karena baru jalan 1 season rasanya gue belum puas karena perjalanan Fahri masih panjang. Bahkan villainnya nih juga belum nongol. Gue udah remake komiknya karena gue pengen kasih twist-twist baru. Cuman komik Tekad susah buat official lagi di platform ijo, tempat pertama gue upload prolog. Karena ya udah pernah dapat kontrak official di platform lain. Agak bingung sih, padahal gue lihat di platform ijo nggak sedikit juga komik-komik yang pernah official di platform lain bisa tuh official di platform itu. Tapi ya udahlah, belum rezeki aja berarti di sana. Dan jujur, gue juga agak bosan dengan format vertikal ini sih, atau format webtoon ya. Oke, udah kebanyakan bacot nih gue. Intinya, gue mau kenalin komik Tekad gue dengan format yang lo bisa enjoy dengan cara baru. Ya gue harap sih, apakah dibikin animasi? Jujur, pengen sih gitu, tapi effortnya yang lumayan banyak. Jadi gue beride untuk bikin komik format video. Bukan hal baru sih, tapi lo penasaran nggak? Gue bakal up minggu depan di YouTube nih, jadi jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Bye!